berdoa. Mari teman-teman sebelum belajar mulai kita berdoa mulai. Doa selesai. Berpresentasi dulu ya. Kelas 10 kuliner 1. Abida, Agustin, Almira, Anindya, Aulia, Cainaya, Dina, Gita, Heri, Indri, Keisha, Gibran, Yasmin, saya Bu, Zahira. Sebelum Bu Guru melanjutkan materi berikutnya, pada ingat materi kemarin? Tentang apa kita pelajarannya? Anekdot. Apa yang kita pelajari? Pengertian. Ciri-ciri. Apa itu anekdot? Ada yang bisa katakan? Ya, Heri. Apa itu anekdot? Anekdot adalah jenis teks naratif yang dirancang untuk menghibur melalui cerita singkat yang lucu dan menarik. Ya. Ciri-cirinya ada yang masih ingat? Siapa yang bisa ciri-ciri teks anekdot? Ya. Mengandung kritikan. Satu lagi? Bisa menginspirasi. Oke, berarti masih pada ingat ya. Sebelumnya kalian pernah melihat lawakan tunggal? Ada yang tahu apa itu lawakan tunggal? Komedi. Ya, stand up komedi. Ada yang pernah nonton? Di mana? TV. Siapa yang melawak? Komeng. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Aditya Dika. Biasanya dalam stand up komedi itu isinya tentang apa tuh? Hiburan. Biasanya ceritanya tentang mengkritik sesuatu atau mengkritik seseorang. Nah, mengapa Bu Guru bertanya seperti itu? Karena ada kaitannya dengan tujuan kita hari ini. Apa itu? Menganalisis struktur teks anekdot. Sekarang coba perhatikan ayat di depan. Ini ada video salah satu stand up komedi. Perkenalkan dengan saya ini. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat banyak orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang masih punya rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak, pengen ke Dubai. Nah, Jakarta banjir. Ya udah, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen balik ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Ya kalau orang lain anaknya main pengen tahu Dufan dibawa ke depan. Anak saya pengen tahu Dufan dibawa ke warnet. Iya, Dufan itu. Gimana tadi stand up komedinya? Lucu. Iya. Humor ya, tadi lucu sekali ya. Terus kalian lihat tadi ada permasalahan apa itu? Iya, anaknya pengen pergi ke Dubai, tapi malah diajak ke warnet. Jadi lari banget itu ya. Nah, dari video tadi kita bisa mengetahui struktur dari teks anekdot. Apa saja struktur teks anekdot? Orientasi, komunikasi, resolusi, reaksi, atau penutup. Ya. Terus orientasi, apa itu orientasi? Ada yang pernah dengar orientasi? Nah, biasanya dalam orientasi itu berisi tentang pengenalan awal dalam sebuah cerita, termasuk pada pengenalan karakter-karakter utama, terus ada latar belakang, situasi, kondisinya seperti apa yang nanti ada di cerita. Jika kita lihat dari video stand up komedinya Bang Didi tadi, orientasinya pada bagian mana? Yang awalnya beliau tadi perkenalan tentang tentang dirinya adalah seorang kulit bangunan, ya profesinya seorang kulit bangunan, itu disebut orientasi. Ya. Struktur nomor 2 dari teks anekdot, biasanya bagian komplikasi ini sudah memperkenalkan sebuah masalah atau konflik
Jadi awal mula permasalahannya itu nanti berada di bagian komunikasi. Kalau pada video Bang Didi tadi komunikasinya gimana? Masalahnya, konfliknya Bang Didi tadi apa toh? Anaknya minta liburan ke Dufan, yaitu termasuk komunikasi. Selanjutnya ada resolusi. Nah, ada resolusi ini adalah puncak dari cerita di mana masalah itu dipecahkan atau diselesaikan. Ya, jadi kalau komunikasi itu awal mula permasalahan, kalau resolusi itu puncak masalahnya. Ya, masalahnya selesai itu diresolusi. Nih, contohnya yang tadi stand up comedy itu, contohnya resolusinya bagian mana? Pemecahan masalahnya Bang Didi, anaknya dibawa ke warnet, ya, liburannya ke warnet. Jadi nonton Dufanya online lewat internet. Struktur yang terakhir ada reaksi atau penutup. Ini terakhir dari teks anekdot, struktur teks anekdot yang terakhir. Biasanya menampilkan bagaimana karakter-karakter orang atau reaksi orangnya setelah melihat atau mengalami kejadian tersebut. Gimana reaksi lingkungannya, gimana reaksi masyarakat melihatnya kejadian tersebut. Seperti Bang Didi tadi, gimana reaksi penonton? Ketawa ya. Sangat lucu ya tadi ya, anaknya minta liburan ke Dufan malah diajak ke warnet, kan lucu sekali. Dari keempat struktur teks anekdot tadi, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa membedakan antara orientasi, komunikasi, terus resolusi, sama reaksi. Bisa? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ini Bu Guru bagikan latihan soal, ini LKPD. Nah nanti untuk latihan soalnya nanti ini berkelompok ya. Silakan kalian duduk berkelompok. Kelompoknya terdiri dari 6 peserta didik. Satu kelompoknya itu 6 peserta didik. Jadi satu kelas nanti terdapat 6 kelompok. Nah, bagaimana kelompoknya Bu membaginya? Pembagian kelompok berdasarkan asesmen diagnostik. Ya, masih ingat ya kelompoknya? Sekarang silakan duduk berkelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing. Duduk bersama kelompoknya ya. Kelompok 1 tadi. Kelompok 2. Sudah menerima LKPD semuanya? Sudah. Nah, yang Ibu Guru bagikan itu kan hanya lembar jawab ya. Nah, soalnya ini ada di sini. Nanti ada 3 teks anekdot. Jadi nanti kalian menganalisis struktur anekdot. Sebelumnya tadi ada 4 tadi ya. Nah, perwakilan kelompok bisa scan satu-satu. Sudah di scan? Sudah ya, keluar soalnya ya. Nah, itu nanti menganalisis strukturnya. Jadi itu satu teks anekdot nanti dianalisis menjadi 4 tadi ya, struktur dibagi ya. Mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk komunikasi, mana yang termasuk resolusi dan reaksi. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, butuh berapa lama kalian mengerjakan LKPD? 1 jam. 1 jam. 5 menit bisa selesai. 30 menit cukup ya? 20 menit silakan dikerjakan di lembar jawabnya tadi. Jawabannya ditulis di situ ya. Ibu.
kelompok solusi. Komplikasi ditulis jadi kolom komplikasi. Sudah semuanya? Halo teman-teman. Sudah semuanya ya? Sudah. Maka hari ini kalian akan mempresentasikan hasil dari temuan analisis struktur yang kalian analisis tadi. Untuk presentasinya itu kan ada 6 kelompok. Nanti satu kelompok maju, yang lain menyimak dan menyampaikan atau memberikan pertanyaan gitu ya. Ya, Bu. Kelompok 2 silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil analisis yang sudah kami kerjakan. Dan saya akan membacakan ya. Agak keras ya, Mbak. Yang belakang tidak terdengar. Saat ini seorang ibu hamil dengan penyakit sehat. Baru saja melakukan pemeriksaan ini di dokter. Dalam kemudian terdiri setelah hasil orientasinya mencari seorang guru mengajar yang sangat mengajar kesehatan. Saat dokter memberinya beberapa rangkaian kesehatan dan mengatakan bahwa kita perlu mengalami konsumsi gula dan mulai rutin olahraga. Motivasinya setelah pulang dari klinik, saya merasa sangat termotivasi dan memutuskan untuk memilih beberapa. Ya, ada yang ingin ditanyakan. Ya, Mbak. Saya Putri dari kelompok 6 bertanya. Kenapa yang bagian mencari seorang rumah tangga yang dijadikan orientasi? Perkenalan. Perkenalannya bagaimana? Di bagian seorang rumah tangga. Saya bagi, Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, silakan ditutup moderator. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok 6 mendapatkan teks 3. Di sini saya jadi Valetika, absen 13 sebagai moderator. Di sini ada Abida Hanum, nomor absen 1 sebagai penyanyi 1. Di sebelah lagi ada Putri Arvinda, nomor absen 27 sebagai penyanyi 2. Di sini kita akan mempresentasikan hasil analisis teks yang berjudul diet sehat yang tidak terduga. Yang lain menyimak. Silakan pertanyaan temanku. Untuk struktur yang pertama yaitu orientasi, yaitu pada bagian Pak Budi, seorang karyawan yang baru-baru ini memutuskan untuk menjalankan diet sehat, sangat bersemangat mengikuti program diet dan olahraga. Kedua, ada komplikasi. Pada bagian suatu hari Pak Budi menghadiri acara keluarga di rumah saudaranya. Ketika tiba saat makan malam, dia menemukan meja penuh dengan hidangan lezat dan tidak sehat. Ketiga, pada bagian namun ketika semua orang mulai mencicipi makanan penutup yang sangat menggoda, Pak Budi tidak bisa menahan godaan dan akhirnya mengambil sepotong kue. Terus yang keempat, ada reaksi atau penutup, yaitu pada bagian Pak Budi tertawa dan mengakui bahwa dietnya memang harus memiliki sedikit kelonggaran. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 4. Saya bertanya, bagaimana kalian bisa menentukan dan solusi pada teks
bagian resolusi itu adalah bagian pemecahan masalah. Nah pada bagian ini Pak Budi tuh kayak tidak bisa menahan godaannya, padahal beliau awalnya mau diet, tapi akhirnya beliau mencoba makanan tersebut dan merasa puas. Itu pemecahan masalahnya. Ada lagi? Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Ya. Saya misalnya juga asapin perwakilan dari kelompok 5. Maka bagian orientasi diambil dari bagian kalimat pertama dari kata tersebut. Bagian orientasi adalah bagian pengenalan dari kelompok cerita. Nah pada bagian ini itu dikenalkan Pak Budi seorang karyawan yang baru-baru ini memutuskan menjalankan kegiatan baru, yaitu berarti mengenalkan tokohnya dan cerita. Ada lagi? Jika tidak ada, silakan tutup obrolan. Oke. Sekian dari kelompok kami tentang analisis teks anekdot yang berjudul dan tak bertiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita kasih apa? Iya, kasih B, kasih O, kasih B. Oh, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang kita evaluasi hasil diskusi kalian hari ini. Kalian hari ini diskusinya tentang apa tadi? Next anekdot. Apa yang kalian diskusikan? Struktur teks anekdot. Ada berapa struktur teks anekdot? Satu. Orientasi. Dua. Tiga. Lima. Reaksi atau penutup. Ya. Dari keempat struktur tadi, kalian sudah berdiskusi, kalian sudah menganalisis, sudah presentasi. Ada yang masih belum dipahami? Sudah paham semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, sekarang kita breaking dulu. Semuanya berdiri. Ada yang mau memimpin di depan? Semuanya ibu. Oke. Ya? Sudah berdiri semuanya? Ya Bu. Oke, sama-sama.
bagian komplikasi dan bagian reaksi. Bisa dibedakan? Iya. Nah, ini ada refleksi kegiatan kita hari ini. Ada di apa namanya ini? Barcode. Kalian boleh scan dan dikerjakan refleksinya sekarang ya. Bisa